Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya ayat ini jangan seperti Tuhan bertempat, yaitu kaum laba-laba atau orang musyrik. Yang punya rumah atau tempat berarti lemah. Quran Surat Al-Ankabut ayat 41. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Berikut ini adalah sebagian dalil Al-Quran dan hadis berkesimpulan bahwa Allah ada tanpa tempat. Sabda Rasulullah SAW, Allah sudah ada dan tak ada apapun selain Dia. Hadis riwayat Bukhari. Hadis sahih ini menegaskan bahwa Allah telah ada sebelum apapun. Di manakah Allah saat itu? Apa? Ini pertanyaan tak relevan sebab semua tempat belum tercipta saat itu. Apakah tidak bisa dikatakan bahwa sebelumnya Allah memang tak bertempat, lalu kemudian menciptakan tempat, lalu menempati tempat itu? Apa? Tentu tidak bisa, sebab kesimpulan seperti ini tak ada dalilnya, baik secara nakli atau akli. Karenanya Ahlussunnah meyakini bahwa sejak awal Allah tak bertempat dan selamanya demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awalu wal akhiru wad dahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Dialah yang maha awal, maha akhir, maha zahir, dan maha batin. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Ayat di atas ditafsiri oleh Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Ya Allah, Engkau adalah yang awal, maka tidak ada sebelummu sesuatu apapun. Dan Engkau adalah yang akhir, maka tidak ada setelahmu sesuatu apapun. Dan Engkau adalah yang nampak, maka tidak ada di atasmu sesuatu apapun. Dan Engkau adalah yang tak tampak, maka tidak ada bawahmu sesuatu apapun. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini dengan amat jelas menyatakan bahwa di atas atau di bawah Allah tak ada apapun. Berbeda dengan hadis pertama di atas yang bercerita tentang asal mula ciptaan. Hadis ini adalah bagian dari doa Nabi ketika hendak tidur. Ini menunjukkan bahwa keberadaan Allah yang ada tanpa bertempat, dimanapun tetap berlangsung selamanya. Bukan hanya saat awal mula sebelum Allah menciptakan seluruh hal. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Ayat tersebut mengandung makna bahwa tidak ada sesuatu apapun yang dapat menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal. Seluruh makhluk di dunia memerlukan ruang dan tempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan makhluk, sehingga mustahil bagi Tuhan bertempat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Al-Ikhlas ayat 2. Allah yang maha dibutuhkan. Firman Allah Quran Surat Ali Imran ayat 97. Sesungguhnya Allah maha tak butuh pada apapun selain dirinya. Kedua ayat tersebut menegaskan bahwa segala sesuatu selain Allah atau alam membutuhkan Allah yang menciptakan.
mendesain, merawat, dan menentukan segala sesuatu terkait keberadaannya. Sedangkan Allah sendiri sama sekali tak butuh semua itu. Ruang dan waktu adalah salah satu ciptaan Allah yang desain serta diatur cara kerjanya sesuai kehendak Allah, tanpa sedikit pun Allah berada di dalamnya atau terpengaruh oleh keduanya. Allah telah ada sebelum semua itu, ada dan tak berubah setelah semua ada, dan terus ada setelah semua binasa. Bila dipahami bahwa keberadaan Allah haruslah bertempat di suatu ruang, maka itu berarti keberadaan Allah membutuhkan adanya ruang. Kebutuhan Allah akan apapun adalah mustahil bagi Allah, sesuai dengan ayat di atas. Hadis: barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya ayat ini, jangan seperti Tuhan bertempat, yaitu kaum laba-laba atau orang musyrik. Suatu ketika Al-Imam Abu Hanifah ditanya makna istawa. Beliau menjawab, barang siapa berkata, saya tidak tahu apakah Allah berada di langit atau berada di bumi, maka ia telah menjadi kafir. Karena perkataan semacam itu memberikan pemahaman bahwa Allah bertempat, dan barang siapa berkeyakinan bahwa Allah bertempat, maka ia adalah seorang musyabih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Pernyataan Al-Imam Abu Hanifah ini dikutip oleh banyak ulama, di antaranya oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi dalam Syarh Al-Fiqh Al-Akbar, Al-Imam Al-Iz Ibnu Abbas As-Salam dalam Hal Al-Rumuz, Al-Imam Taqiyuddin Al-Husni dalam Dab'us Subah Man Sabbah wa Tammarat, dan Al-Imam Ahmad Al-Rifai dalam Al-Burhan Al-Muyad. Tuhan bertempat itu pengikut kafir. Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang mengatakan Allah duduk di atas arsy, maka ia telah kafir. Tuhannya Salafi Wahabi tak punya kepala, duduk di atas arsy. Karena di Al-Quran dan hadis tidak menceritai tentang kepala Tuhan Wahabi.